Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan kesempatan untuk berkumpul di pagi hari yang cerah ini untuk sama-sama dengan mengingat bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mengikuti dari kegiatan kita hari ini, kita memperhatikan dulu tujuan dari layanan kita hari ini, yaitu untuk memberikan informasi atau pengetahuan baru dalam berbicara topik ini dan dalam topik ini ada 3 asas. Yang pertama ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kesukaraan. Baik untuk topik hari ini adalah topiknya gaya atau belajar. Sebelum kita membahas tentang gaya belajar, biar kita lebih konsentrasi dan fokus, mari kita melakukan dulu ice breathing. Ice breathingnya tepuk sama semangat untuk pada bisa. Tepuk. Oke, itu ayo kita melakukan ice breathing. Tepuk semangat 1. Ayo gimana? Jadi lagi. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Tepuk semangat 4. Semangat. Oke, udah pada semangat ya hari ini? Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu kita akan membahas tentang gaya belajar. Yang kedua kita akan mengisi instrumen tes dari gaya belajar. Oke, dan yang selanjutnya kita akan berdiskusi. Adakah kesulitan atau dalam mempraktekkan video topik kita hari ini? Terus nanti juga kalian akan mempraktekkan dari gaya belajar yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Ada yang nanti gaya belajarnya auditori, ada yang visual, sama yang kinestetik. Lalu nanti kita praktekkan atau simulasikan, paham? Oke, dan yang terakhir juga nanti kita akan mengisi sebuah evaluasi hasil melalui Google Form ya. Oke, nah setelah itu kita mulai saja. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Oke, kalau begitu adakah yang sudah tahu apa itu gaya belajar menurut kalian? Ini gaya belajar adalah oke, ada lagi? Oke, nah bagus. Betul ya, jadi gaya belajar itu adalah karakter atau teknik seseorang yang mereka miliki dalam belajar. Pasti setiap manusia itu beda-beda gaya belajarnya gitu. Ada yang tahu ada berapa gaya belajar? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Oke, nah gaya belajar itu ada 3. Adakah yang tahu gaya belajar itu ada apa saja? Oke, selanjutnya ada yang tahu lagi? Apa? Nah, gaya belajar lebih kali. Nah, yang satu lagi apa? Ada yang tahu? Nah, tidak tahu gaya belajar itu ada, betul tadi yang sudah teman-teman bilang, ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Ada yang udah tahu gaya belajar visual itu apa? Oke? Ya, bagus. Nah, belajar menggunakan indera mata. Nah, gaya belajar visual ini adalah gaya belajar yang menggunakan indera mata atau penglihatan. Nah, coba siapa yang tahu ciri-ciri dari gaya belajar visual? Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Saya, Bu, dengan cara berbicara dengan cepat, Bu. Nah, bagus sekali ya. Jadi kalau gaya belajar visual itu dia belajarnya menggunakan atau melihat melalui indera mata atau penglihatan gitu. Ini biasanya belajarnya itu harus ada garis, harus ada bentuk, atau bahkan harus ada warna-warna. Jadi gaya belajarnya itu harus menggunakan gambar-gambar kayak gitu. Gaya belajarnya jadi pasti belajarnya lebih efektif. Itu paham? Oke, selanjutnya kita ke gaya belajar auditori. Ada yang tahu apa itu gaya belajar auditori? Saya, Bu, melalui indera pendengar, Bu. Terus kalinya? Saya, Bu, tidak mudah terganggu dengan kehidupan. Ya, nah itu untuk ciri-ciri dari gaya belajar
melalui indera pendengar. Jadi belajarnya itu benar-benar dulu belajarnya itu jadi dia tuh bisa sambil mendengarkan musik. Kan kalian sudah pasti udah pada tahu kan musik kalian yang kalian sukai apa saja. Nah belajarnya kalau misalnya kalian belajar auditori bisa sambil bermusik. Nah gitu biasanya lebih fokus kalau misalkan yang belajarnya auditori gitu. Nah kalau misalkan lihat dari video YouTube atau video apapun juga bisa sambil mendengarkan materi gitu. Jadi intinya dari belajarnya itu dengan cara mendengar gitu. Oke, selanjutnya adakah yang tahu dari belajar kinestetik yang terakhir itu apa? Ya. Nah bagus kalau belajar kinestetik itu adalah dari belajarnya yang memang harus selalu menggunakan gerakan. Jadi bisa aja misal dia itu belajarnya sambil menggunakan tangan. Kalau enggak belajarnya itu belajarnya sambil berjalan gitu. Jadi dia bisa lebih hafal gitu kalau misalkan belajarnya harus ada gerakan. Dan bisa juga kalau misalkan belajarnya itu atau dia belajarnya langsung dipraktekkan gitu. Karena kalian akan lihat jadi praktek ya, ada kan prakteknya? Prakteknya contohnya ada apa? Kalau seperti apa aja? Ya, imitasi, terus apa lagi? Mantul, menyiram, nah seperti itu ya, paham? Nah, oke, kalau gitu sekarang kita langsung ke tahap selanjutnya yaitu mengisi instrumen tes daya belajar. Nah, ibu ada instrumen tes daya belajarnya, nanti kalian isi ya dengan judulnya. Nah, ini ada tes daya belajar, kalian isi dengan sungguh-sungguh. Isi nama dan kelasnya ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah isi, kita silakan sendiri. Nanti itu di halaman terakhir ada dikasih tahu bagaimana cara kalian menghasilkannya gitu. Jadi nanti kalian tahu dari tes daya belajar kalian itu daya belajarnya apa gitu ya. Boleh dibagikan. Nah, kita sudah mengisi instrumen tes dari daya belajar. Ibu mau tahu dulu masing-masing dari kalian, coba disebutkan hasil dari daya belajar kalian itu apa? Aku hasilnya auditorial dipadu sama kognisi. Ya, oke? Aku visual sama auditorial. Oke. Kinestetik. Ya, oke? Kinestetik, oke? Auditorial. Kinestetik. Kinestetik. Aku auditorial berpadu sama kinestetik. Oke. Auditorial dulu. Auditorial. Auditorial. Aku kinestetik berpadu dengan auditorial. Oke, adakah yang di sini referensi visual? Tidak? Ada tadi? Tidak? Oke, tidak ya? Oke, kalau gitu karena tidak ada yang visual, mungkin sekarang kita prakteknya berarti ya auditori dan kinestetik. Jadi nanti ibu minta kalian masing-masingkan mempraktekkan bagaimana dari belajar kinestetik dan apa? Auditori. Oke? Paham? Nah, jadi yang kinestetik terkumpul, yang auditori. Nah, kalau misalnya yang perpaduan bagaimana tuh? Berarti ada salah satunya. Oke, paham? Kita buat kelompok ya. Itu bisa dilihat ya bahwa gaya belajar dari masing-masing kalian itu berbeda-beda. Nah selanjutnya karena kalian sudah tadi mempraktekkan
Ya. Dapat belajar dengan buku hari ini sama saya jadi pengalaman. Nah, langkah selanjutnya apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Harap nanti kalian ke depannya nilainya lebih baik lagi ya. Karena udah tahu masing-masing dari gaya belajar. Oke, nanti itu ada evaluasi hasil di Google Form. Nanti kalian isi ya. Kalau begitu kita akhiri dengan kelompok hari ini. Terima kasih atas partisipasi.